Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah nggak sih Anda baca sebuah perintah kuno yang kedengarannya aneh banget? Begitu absolut sampai kita mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satunya. Sebuah larangan yang unik karena ini bukan soal perbuatan, tapi soal kata-kata. Cuma gara-gara menyebut sebuah nama. Nah, ini dia ayatnya. Jelas banget kan? Nggak ada tawar-menawar. Ini bukan cuma saran, jangan nyembah dewa lain ya, tapi perintah keras. Jangan sampai nama-nama itu kedengeran dari mulutmu. Wah, kedengerannya ekstrim banget ya. Kok bisa sih cuma ucapan doang dianggap sebegitu bahayanya? Oke, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Dan percaya deh, ini bukan sekedar soal kata-kata. Ada bahaya yang benar-benar nyata di baliknya. Dan yang lebih menarik lagi, bahaya ini masih relevan loh sampai sekarang, ribuan tahun kemudian. Yuk kita langsung terjun. Untuk menemukan petunjuk pertama kita harus time travel sedikit nih. Kita mundur ke satu momen yang krusial banget dalam sejarah. Karena perintah ini tuh nggak muncul gitu aja, tapi diberikan di sebuah persimpangan jalan yang, wah bahaya banget. Coba deh lihat timeline ini. Posisi bangsa Israel itu terjepit banget, rentan sekali. Mereka baru aja kabur dari Mesir, yang kita tahu kan budayanya politeistik, dewa-dewinya banyak. Terus mereka mau masuk ke Kanaan, sebuah negeri yang penyembahan berhalanya jauh lebih parah, lebih ekstrim. Nah, perintah ini dikasih pas di tengah-tengah, persis di antara dua dunia itu. Jadi ini kayak benteng pertahanan spiritual buat mereka. Oke, konteksnya udah dapat ya. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Apa sih motif di balik aturan yang seketat ini? Sebenarnya apa yang mau dicegah? Di bahasa Ibraninya, kata yang dipakai itu keren banget. Shamar. Ini artinya bukan cuma sekadar waspada atau hati-hati loh. Coba bayangin seorang penjaga yang berdiri di atas benteng, atau seseorang yang bangun pagar tinggi buat ngelindungin hartanya yang paling berharga. Nah, itu shamar. Jadi perintah ini tuh benar-benar panggilan untuk secara aktif memagari mulut kita. Dan pagar ini dibangun bukan tanpa alasan. Buat Israel zaman dulu bahaya terbesarnya adalah ya asimilasi budaya. Cuma dari nyebut nama Baal, bisa-bisa mereka kebawa ikut ritualnya yang jujur aja mengerikan. Kalau buat kita sekarang, bahayanya adalah sinkretisme modern. Kita mungkin gak nyembah patung emas, tapi bisa aja kita tanpa sadar nyembah dewa-dewa modern. Apa itu? Ya uang, ego, kekuasaan, atau ideologi apapun yang kita dewakan. Mungkin Anda mikir, ini kan urusan spiritual doang. Eits, jangan salah. Ternyata ada bukti sejarah dan arkeologi yang kuat banget yang nunjukin betapa praktis dan pentingnya perintah ini di zaman itu. Ini bukan cuma teori. Nah, ini dia poin kuncinya. Di zaman dulu itu, nama punya kekuatan hukum. Jadi kalau Anda bersumpah pakai nama dewa tertentu, itu sama aja kayak tanda tangan kontrak. Anda secara hukum dan spiritual terikat sama dewa itu. Inilah yang mau diputus oleh Tuhan. Semua ikatan legal dan spiritual bangsa Israel dengan ilah lain harus putus. Titik. Ini soal yurisdiksi ilahi, siapa yang berkuasa. Terus kita tahu dari mana soal budaya Kanaan yang kayak gitu? Jawabannya datang dari penemuan arkeologi yang luar biasa. Namanya lempengan Ugarit. Keren kan? Lempengan-lempengan kuno ini ditemuin di wilayah Suriah sekarang. Dan ini tuh kayak membuka jendela waktu, ngasih kita intipan langsung ke dunia Kanaan. Dan apa yang kita lihat, wah, sifat penyembahan mereka itu penuh kerusakan moral, ritual-ritual seksual, praktek sihir. Dari sini kita jadi benar-benar paham kenapa pagar Shamar itu super penting. Tuhan bukan cuma melindungi teologi mereka, tapi juga moralitas dan ya jiwa bangsa itu sendiri. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu prinsip yang jauh lebih besar. Karena aturan ini tuh bukan aturan acak yang berdiri sendiri. Ini bagian dari tema yang lebih gede, soal loyalitas total. Pada dasarnya, intinya ya ini. Larangan nyebut nama itu cuma gejalanya aja. Kondisi yang lebih dalamnya adalah tuntutan untuk punya hati yang gak bercabang. Loyalitas yang 100%, total, dan eksklusif. Dan ini bukan cuma satu ayat aja loh, gema dari perintah ini tuh kedengaran di banyak bagian lain. Contohnya ini, bertahun-tahun setelahnya Yosua ngulangin lagi peringatan yang sama. Dia nekenin lagi soal sumpah yang nunjukin betapa seriusnya ikatan hukum ini dianggap. Lalu kita lompat ke Mazmur. Di sini konsepnya jadi lebih personal,
Bukan lagi sekedar hukum buat satu bangsa, tapi udah jadi komitmen pribadi. Tekad dari seorang individu. Sebuah janji yang tulus dari hati yang setia. Dan yang ini mungkin bagian yang paling indah. Kita lihat ada janji pemulihan. Tuhan janji, suatu saat nanti, bahkan ingatan tentang dewa-dewa lain itu bakal dihapus total. Supaya apa? Supaya hubungannya dengan umatnya bisa murni lagi. Kata Baal itu kan artinya tuan atau suami. Nah, panggilan itu akan diganti dengan hubungan yang tulus dan sejati. Oke, kita udah jalan-jalan lewat sejarah, arkeologi, dan teologi. Sekarang pertanyaannya, terus apa artinya semua ini buat kita hari ini? Di dunia yang rasanya udah beda banget. Ternyata, bahayanya itu masih sama persis. Iman kita bisa terkikis pelan-pelan. Dan semuanya dimulai dari kata-kata. Coba pikirin deh. Sesuatu yang kita sebut-sebut terus, bahkan sambil bercanda, lama-lama jadi kebiasaan di pikiran kita. Terus, apa yang paling sering kita pikirin, ujung-ujungnya bakal nentuin tindakan kita, prioritas kita, dan pada akhirnya, apa yang kita sembah, sadar atau nggak sadar. Nah, jadi pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Allah-Allah lain apa sih yang namanya paling sering kita sebut hari ini? Nama-nama apa yang sebenarnya nunjukin prioritas sejati kita? Karena bisa jadi tanpa kita sadari, nama-nama itulah yang udah jadi Tuhan kita. Perintah kuno ini ternyata bukan cuma pelajaran sejarah. Ini tantangan buat kita sekarang. Jaga bibir kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita selalu nunjukin apa yang sebenarnya kita sembah.